Oke, sebelumnya aku minta maaf ya karena hari ini agak telat soalnya tadi habis ada Zoom juga, oke langsung aja aku mulai kalau gitu. Bentar. Nah kali ini tuh aku karena kan ini udah masa-masa UTBK ya, jadi aku nggak bakal jelasin materi lagi soalnya harusnya kalian udah mateng gitu ya materinya. Jadi hari ini aku bakalan bahas soal. Nah soalnya itu seputar mekanisme pasar sama jenis-jenis pasar gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab duluan nih. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Kecuali. Bisa langsung dicat ya. Dulu ada yang mau jawab. Nah, ini udah ada yang chat direct message. Ada yang jawab D. Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, langsung kita bahas aja ya. Ini sebenarnya gampang ya kalau pasar persaingan sempurna tuh baik. Ya, ya. Kalau pasar persaingan sempurna itu mereka tuh nggak ada campur tangan dari pemerintah. Jadi jawaban yang benar itu ya yang D. Oke, kita bakalan bahas sekilas mengenai ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Aku bakalan review sekilas. Nah, di pasar persaingan sempurna itu barangnya bersifat homogen atau yang diperdagangkan itu mirip-miripan gitu. Misalnya pasar beras, beras itu kan ya bentuknya ya gitu-gitu aja, nggak ada beras yang meskipun kualitasnya beda tapi bentuknya tuh ya beras gitu. Nah, di pasar persaingan sempurna penjual penjual sama pembelinya itu sangat banyak. Nah, karena adanya penjual sama pembeli yang banyak, itu harga harga itu nanti ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi penjual itu bisa dikatakan sebagai price taker atau pe, apa penerima harga. Jadi penjual di pasar persaingan sempurna itu nggak bisa menentukan harga sesuai sama keinginannya. Jadi mereka tuh kayak ngikut harga pasar gitu. Nah, yang ketiga harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Terus ada yang selanjutnya, dalam jangka pendek, penjual itu dapat mengalami laba maksimum, rugi minimum, dan laba normal. Kira-kira ada yang tahu nggak apa bedanya laba maksimum sama laba normal? Mungkin bisa jelasin di chat buat yang tahu bedanya laba maksimum sama laba normal. Nggak ada ya. Jadi aku jelasin aja. Laba, kalau di ekonomi itu tuh ada yang namanya laba maksimum, ada yang namanya laba normal. Jadi laba normal itu laba ketika harga harga barang enggak ding. Bentar, aku tuh ada kok ada apa? Ada itunya, kurvanya gitu. Jadi pokoknya tuh intinya kalau laba normal itu kayak kondisi di mana BEP. Jadi penerimaan sama dengan pengeluaran gitu. Tapi kalau laba maksimum penerimaannya tuh lebih besar gitu. Nah, oke. Ada lagi kalau dalam jangka panjang, mereka tuh cuma mengalami laba normal. Nah, kenapa kok mereka tuh dalam jangka pendek bisa mengalami laba maksimum, rugi minimum atau laba normal, sedangkan dalam jangka panjang mereka itu cuma bisa mengalami laba normal karena ini tuh adanya adanya ciri-ciri yang menunjukkan penjual itu bebas keluar masuk ke pasar. Jadi itu kalau misalnya ya dalam jangka pendek
produsen di pasar itu mengalami laba maksimum, otomatis itu akan mengundang produsen baru untuk masuk ke dalam pasar. Nah, sedangkan nanti kalau misalkan produsennya udah terlalu banyak, itu kan nanti bakal labanya itu bakalan laba setiap produsen itu bakalan turun gitu. Buat ciri-ciri pasar ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kayaknya udah jelas ya. Bentar, ada yang tanya, berarti laba maksimum itu TR lebih besar dari TC, bukan Kak? Iya benar, TR-nya lebih besar dari TC. Tapi MC itu selalu sama dengan MR gitu. Nah, tapi kalau laba normal itu TR sama dengan TC. Tuh. Tapi sebenarnya mereka itu masih punya keuntungan. Soalnya kenapa? Kalau dalam dalam pasar ini ya, mereka tuh ngitungnya pakai laba ekonomi gitu. Jadi ada yang namanya laba ekonomi, ada yang namanya laba akuntansi. Nah, meskipun laba ekonominya nol, mereka tuh masih punya laba laba akuntansi gitu. Jadi benar ya kalau misalnya laba maksimum itu TR-nya pasti lebih besar dari TC gitu. Apakah udah menjawab? Oke, sama-sama. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Nah, ini aku ada kurvanya. Nah, ini tuh buat kurva PPS yang nggak pendek. Jadi tuh bentuk kurvanya itu lurus horizontal kayak gitu. Soalnya ya tadi karena penjual di pasar itu sangat banyak dan mereka itu nggak bisa mempengaruhi harga. Makanya harga itu dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Nah, yang ini, yang gambar sisi kiri itu menunjukkan adanya keuntungan. Jadi itu kan kita berproduksi pada saat MC sama dengan MR. Nah, MR itu sama kayak ini, garis horizontal ini, itu tuh D sama dengan MR sama dengan P. Nah, kita kan berproduksi di sini. Sedangkan AC kita atau biaya biaya produksi rata-rata kita tuh ada di titik ini. Nah, kan tinggal dikurangin penerimaan, dikurangi biaya produksi. Jadi mereka dapat laba maksimum sebesar ini. Nah, kalau yang kanan itu merepresentasikan rugi minimum. Jadi kalau misalnya pasar itu berproduksi di tingkat MC sama dengan MR, ada dua kemungkinan, yaitu laba maksimum sama rugi minimum. Kayak gitu. Nah, kalau rugi itu berarti AC-nya atau average cost-nya itu ada di atas gini. Jadi biayanya itu lebih besar. Makanya mereka rugi. Gitu. Buat kurva ini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kayaknya nggak ada. Aku lanjut ya. Nah, ini buat soal yang selanjutnya. Harga suatu barang sama dengan marginal revenue apabila, yuk, ada yang coba jawab nggak? Tadi di slide selanjutnya udah ada clue-nya loh. Nah, ini ada yang direct message ke aku. Ya, benar. Jawabannya itu C. Jadi, harga suatu barang itu akan sama dengan marginal revenue-nya kalau di pasar persaingan sempurna atau pasar yang memiliki elastisitas horizontal, elastis sempurna gitu. Nah, yang A kan permintaan bersifat elastis itu kan berarti salah. Yang B itu inelastis berarti juga salah. Tapi kalau elastis sempurna itu benar. Nah, yang benar itu yang C. Kenapa yang D itu salah? Ya masalah sih karena di persaingan tidak sempurna itu pasti kurvanya kalau nggak inelastis ya elastis gitu. Kalau barang inferior itu nggak ada hubungannya.
Buat pertanyaan ini udah jelas ya mungkin? Oke, kita lanjut. Nah, ini jadi ini bedanya kurva di pasar persaingan sempurna sama persaingan tidak sempurna. Jadi kalau di pasar persaingan sempurna itu mereka tuh kurvanya gini, lurus. Jadi itu harga sama dengan MR, sama dengan AR. Nah, kalau di pasar persaingan tidak sempurna, itu tuh mereka kurva MR-nya tuh bakalan kayak gini. Jadi kalau ini kan D-nya atau demand supply ini maksudnya demand buat satu perusahaan ya. Demand-nya kan kayak gini, horizontal. Nah, kalau di pasar persaingan tidak sempurna itu demand-nya itu kayak demand yang biasa kita pelajarin. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Nah, jadi MR-nya itu bakalan di bawahnya gini. Jadi di pasar persaingan tidak sempurna tuh bakal kayak kayak MR-nya tuh nggak bakalan sama dengan harga gitu. Buat kurvanya dan bingung nggak? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini lebih ke teori sih. Ada yang masih ingat nggak sama hukum Say? Yuk, aku tunggu di chat nih. Gak ada yang mau jawab nih. Nah, ini ada yang jawab E. Ya benar, jadi jawabannya yang E. Kita itu kita analisis satu-satu ya. Yang A itu penambahan jumlah uang yang beredar akan menyebabkan inflasi. Kira-kira ini teori apa? Ada yang tahu nggak ini teori apa? Teori dari siapa? Inflasi sama uang yang beredar itu teori dari Irving Fisher. Jadi ada yang kayak kalau kalian masih ingat itu bentar, ada persamaan yang bunyinya tuh P apa sih? Pokoknya teorinya Fisher yang bentar aku agak lupa. P MV sama dengan PT. Kayak benar. Iya, MV sama dengan PT benar. Nah, kalau yang kedua itu inflasi tinggi, tingkat pengangguran rendah. Kira-kira itu teori siapa? Ada yang tahu nggak? Bisa direct message lagi. Kurva Philips ya kalau aku nggak salah. Jadi itu kayak mereka tuh Philips itu kayak ngelakuin sebuah penelitian yang menganalisis hubungan antara inflasi sama pengangguran. Jadi kalau inflasinya tinggi, penganggurannya itu bakal rendah gitu. Soalnya tuh ya kalau pengangguran rendah kan berarti otomatis tenaga kerja yang diserap itu kan banyak. Nah, otomatis buat bayar gaji itu kan juga semakin banyak dan uang yang beredar itu juga semakin banyak juga. Jadi inflasinya naik kayak gitu. Kalau yang C, terjadi inflasi maka permintaan agregat menurun. Kira-kira ini benar nggak ya? Salah ya, ini nggak ada. Di teori nggak ada ya, setahu saya ingatku. Nah, kalau yang D, penambahan investasi berakibat pada peningkatan pendapatan nasional. Ini juga benar, tapi bukan hukum C ya. Karena kan investasi kan kalau kalian masih ingat persamaan dari Y, pendapatan nasional, metode pengeluaran itu kan ada Y sama dengan CIG, C plus I plus G plus net ekspor. Nah, itu kan ada inflasi. Nah, kalau inflasinya naik, otomatis pendapatan nasionalnya itu juga turun, juga naik gitu. Nah, yang benar itu yang E.
penawaran secara otomatis akan menciptakan permintaan. Jadi ini adalah bunyi dari hukum Say's atau Say's Law itu. Kalau gitu bisa kita lanjut aja ya, karena udah jelas. Nah, selanjutnya itu apabila pendapatan konsumen meningkat, maka yuk jawab yuk di chat. Saya mau jawab nggak? Kira-kira yang A ini salah atau benar ya? Nah, ini ada yang jawab B. Terjadi kenaikan permintaan. Oke, kita beda satu-satu ya. Jadi yang A itu kurva penawaran barang bergeser ke kanan. Nah, kita kan tahu ini soalnya itu ngomongin pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen itu kita analisis dulu, apakah pendapatan konsumen itu berakibat atau apakah sebuah satu faktor dari penawaran atau bukan. Nah, kan iya, ini jawabannya yang B. Nah, kan penawaran itu kan nggak ada korelasinya sama pendapatan konsumen. Jadi yang A itu salah. Terus yang B, jawabannya itu benar yang B. Terjadi kenaikan permintaan atas barang normal. Nah, jadi kan pendapatan konsumen itu sebagai salah satu faktor dari permintaan. Jadi itu yang B ini benar. Nah, yang C ini kenapa salah? Yang C ini salah karena kalau pendapatan kita naik, maka permintaan terhadap barang normal kita itu bakalan naik juga. Nah, yang D ini juga salah karena kalau barang inferior itu harusnya turun gitu. Terus yang E itu kuantitas permintaan barang tidak mengalami perubahan. Ini juga salah karena pendapatan konsumen itu mempengaruhi ke permintaan konsumen gitu. Buat soal yang ini ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya udah jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kurvanya kayak gini. Jadi yang D itu bakalan bergeser ke kanan. Jadi price-nya itu juga naik, terus kuantitasnya juga naik kayak gitu. Ini sebenarnya cuma kurva biasa aja sih. Cuma buat lebih ngedetailin aja. Nah, ini kayaknya soal hitungan, jadi aku bakalan ngasih waktu 2 menitan, cukup gak sih? Yuk hitung dulu yuk, biar nggak ngantuk. Ini ada yang ngitung nggak? Apa masih bingung gimana caranya? Nggak apa kalau masih bingung, ntar aku jelasin step-stepnya gitu. Ica nih udah jawab nih. Nah, ini ada juga yang jawab B lagi. Bisa jelasin nggak step-stepnya di chat? Nggak usah caranya, tapi
Yang awal itu kita nyari apa gitu. Ada yang mau jelasin nggak? Oke, kalau gitu aku jelasin aja ya langsung. Jawabannya tuh bener bener kok, bener yang B. Kita kita cari tahu aja kan. Oh iya, bentar aku next dulu. Nah, jadi tuh yang awal kan kita diketahui ID sama dengan ini, QS sama dengan ini, terus P-nya ditentukan sama dengan ini. Nah, P ini tuh sebenarnya bukan harga yang seimbang di pasar gitu. Jadi itu kita tuh harus cari equilibrium-nya dulu. Kita cari QD sama dengan QS dulu, terus kita nemu ternyata tuh kalau di pasar P-nya itu ada 6. Jadi kalau digambar di kurva itu kayak gini. Jadi P-nya itu 6, terus terus kita cari Q-nya tuh ada di tingkat 28. Nah, yang kedua kita cari dulu gimana kalau P-nya itu dirubah jadi 8. Otomatis kan nggak seimbang, maksudnya Q-nya itu nggak bakalan 28 gitu. Jadi kita cari ID-nya dulu, ID-nya tuh ternyata kalau P-nya 8 itu ada di tingkat 24. Tapi QS-nya itu ternyata kalau di tingkat 8 itu 34. Jadi tuh mereka tuh nggak sama gitu loh. Nah, karena mereka nggak sama, karena karena permintaan itu kan yang ini. Permintaan di pasar itu cuma 24, sedangkan penawaran di pasar itu ada 34. Nah, maka dari itu mereka tuh ngalamin surplus atau kelebihan penawaran sebesar 34 dikurangi 24 gitu. Jadi jawabannya benar yang B. Penawarannya lebih 10 gitu. Ada yang masih bingung nggak sama perhitunganku di slide ini? Kayaknya udah jelas semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini soalnya pemerintah bermaksud meningkatkan surplus konsumen daging agar kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah yang harus diambil adalah kira-kira yang mana nih? Ada yang mau jawab gak? Apakah menekan produsen daging agar meningkatkan jumlah produksinya? Atau mengenakan pajak? Oke, kalau nggak ada yang chat. Oh, ini ada satu yang chat. Ada yang jawab C. Oke, kita analisis satu-satu ya. Nah, kalau yang A itu menekan produsen daging agar meningkatkan jumlah produksinya. Jadi kayak meningkatkan jumlah produksinya berarti kurvanya itu diges. Enggak, Ding? Ini salah ya, soalnya bentar aku ada ini enggak sih? Slide selanjutnya apa ya? Kalau meningkatkan jumlah itu kan berarti supply-nya digeser ke kanan ya. Nah, ini tuh salah karena apa? Bentar. Misal meningkatkan jumlah daging. Nah, kan bakalan ada ini.
di sini tuh bakalan ada yang namanya dead weight loss dan kayak mereka tuh malah mengurangi surplus yang ada di pasar gitu. Nah, oke. Kita kita lanjut ke opsi yang kedua. Mengenakan pajak penjualan daging kepada produsen daging. Nah, pajak pajak ini tuh juga sebagai salah satu, apa ya, kebijakan yang mengurangi surplus surplus pasar juga. Nah, misalnya di pasar itu ada pajak. Nah, nanti itu supply itu bakalan turun karena kan biaya biaya mereka buat memproduksi kan naik. Nah, naiknya biaya itu bakalan menurunkan supply di pasar. Nah, jadi nanti bakalan kurvanya itu bergeser ke sini. Nah, di sini kita bakalan ada juga yang namanya dead weight loss ini. Jadi nanti kalau ada pajak itu tuh ini adalah pengeluaran pengeluaran apa, enggak deng, pemasukan pemerintah terhadap pajak. Nah, bagian yang pink ini tuh pajak yang dibayar oleh produsen, sedangkan bagian yang biru itu pajak yang dibayar oleh konsumen. Sedangkan yang segitiga ini adalah dead weight loss atau kayak kesejahteraan yang hilang gitu. Jadi nggak tahu kemana mereka tuh, jadi kesejahteraannya tuh kayak hilang gitu loh, berkurang gitu. Karena adanya penekanan ini. Karena kan kalau ada pajak berarti kan otomatis ini kuantitas yang ada di pasar itu juga turun kayak gitu. Nah, yang C itu kan karena dia opsinya kan mengurangi pajak ya. Berarti kan masih ada pajak dong. Jadi yang C itu masih kurang tepat gitu. Nah, yang D ini yang tepat karena menetapkan harga daging sesuai dengan harga pasar. Jadi tuh maksudnya yang D itu ya ini di titik equilibrium. Jadi surplus konsumennya itu tetap gitu. Nah, yang E itu melarang impor daging dari luar negeri itu salah karena kalau ada perdagangan internasional itu malah akan menaikkan surplus surplus konsumen. Nah, kalau ada larangan impor itu justru malah akan menurunkan surplus konsumen kayak gitu. Buat uh, yang ini ada yang kurang setuju nggak sama jawabanku? Mungkin ada, aku ada yang salah jelasin gitu. Mungkin kalian punya pendapat sendiri yang nggak sama kayak aku, bisa bisa langsung di chat aja ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut slide selanjutnya. Oke, ketika permintaan dan penawaran barang meningkat bersamaan, maka yang terjadi pada kuantitas. Kira-kira apa nih jawabannya? Hmm, ada yang mau coba jawab di chat? Ini kita analisisnya bisa pakai kurva ya. Nah, ini ada yang jawab A. Oke, kita lihat di pembahasan slide selanjutnya. Kayaknya aku udah siapin pembahasan slide. Nah, ini itu sebenarnya ada 3 kemungkinan.
Misal, kan tadi ada permintaan sama penawarannya yang naik ya, berarti kegeser ke kanan semua ya. Misalnya di sini aku D-nya itu meningkatnya lebih kecil dari S. S-nya itu besar. Nah, dia itu bakalan kayak gini bentuknya. Jadi P-nya bakalan turun, tapi I-nya naik, I-nya naik. Nah, ada lagi yang kedua, D-nya aku buat lebih besar daripada S. Nah, ini tuh P-nya naik, P-nya naik, tapi D-nya itu masih tetap naik juga. Nah, yang ketiga itu D-nya sama dengan, bentar. Ada yang nggak bencong. D-nya itu naiknya sama dengan, nah ini anggap aja sama ya. Nah, mereka tuh P-nya itu bakalan konstan di titik ini. Tapi ininya itu masih tetap naik. Jadi jawabannya itu berarti kita tuh nggak bisa nentuin P-nya itu bakal naik apa turun. Tapi yang pasti I-nya itu bakalan naik. Nah, kenapa? Karena itu tuh P-nya itu naiknya itu tergantung sama sama besar kecilnya kenaikan supply dan demand gitu. Jadi kalau misalnya supply-nya tuh naik lebih kecil daripada demand, mereka tuh harganya itu bakalan turun. Enggak ding, supply-nya naik lebih besar daripada demand, itu harganya bakalan turun. Bisa di logika ya, misal supply kita itu lebih banyak peningkatannya daripada permintaannya, kan harganya itu bakalan bakalan jatuh gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya demand-nya itu lebih banyak atau peningkatan demand itu lebih besar daripada peningkatan supply, mereka tuh harganya itu bakalan naik. Nah, tapi kalau misalnya sama-sama sama-sama segitu, itu mereka bakalan konstan di titik ini itu. Buat buat kurva ini ada yang mau ditanyain nggak? Nah, jadi tuh yang ini tadi jawabannya apa ya? Bentar. Ups, ini gimana ya? Jawabannya yang kuantitas keseimbangannya naik, meningkat, dan harga tidak bisa dipastikan. Jadi jawabannya yang B. Itu. Oke, kita lanjutin aja ya. Kayaknya udah jelas. Nah, ini aku ada apa ya? Teks. Mungkin kalian bisa baca sebentar ya, sambil memahami, terus bisa kasih jawaban di kolom komentar.
You guys, ada yang udah nemu jawabannya belum? Kira-kira apa nih jawabannya? Oke, aku bacain dulu aja deh. Konsumsi karet dunia dalam 10 tahun ke depan masih akan tumbuh sekitar 4,7% per tahun. Nah, sedangkan produksinya itu akan diperkirakan masih akan tumbuh 4,9% per tahun. Jadi, pertumbuhan produksi atau penawarannya itu bakalan lebih besar dari pertumbuhan permintaan. Nah, pertumbuhan ekonomi Cina sebagai salah satu negara pengimpor terbesar yang melambat menjadi salah satu sebab berkurangnya permintaan ekspor karet di Indonesia. Disarikan dari Kompas, bla bla bla. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa ini ada yang jawab A. Kenapa kok A itu benar? Udah jelas ya, soalnya tadi itu mereka udah mention kalau penawarannya itu bakalan lebih besar dari permintaan. Nah, di situ kita udah bisa simpulin nih kalau ada kecenderungan kelebihan penawaran karet gitu. Nah, kenapa nih yang B itu salah? Para produsen karet memperkirakan bahwa harga akan meningkat. Nah, kalau misalnya penawaran itu lebih besar dari permintaan, kan harganya itu malah bakalan nurun, nggak meningkat. Soalnya ya kayak tadi adanya surplus itu. Produsen harus menurunkan harga biar biar barang yang ada di pasar atau karet yang ada di pasar itu biar laku. Jadi nggak mungkin adanya peningkatan harga gitu. Nah, kalau yang C itu melambatnya pertumbuhan ekonomi di China akan mendorong kurva permintaan karet ke kanan. Nah, enggak ya, soalnya kan pertumbuhan ekonomi China itu kan lambat. Nah, kurva permintaannya itu nggak bertambah atau nggak ke kanan, jadi justru malah akan berkurang atau bergeser ke kiri gitu. Nah, yang D itu kurva penawaran karet bergeser kiri. Enggak ya, soalnya kan ini perekonomian Cina yang melemah itu kan menyebabkan berkurangnya permintaan. Nah, permintaan berarti nggak ada hubungannya sama penawaran. Sedangkan kalau penawaran karet sendiri itu nggak bergeser, soalnya nggak ada yang menyebutkan indikasi adanya faktor yang buat menggeser penawaran gitulah pokoknya. Jadi itu meskipun penawarannya itu lebih besar daripada permintaan, mereka itu bakalan nyesuaiin ke harga pasar gitu. Jadi harganya itu bakalan menurun gitu. Yang E itu harga karet di pasar dunia diatur Cina itu nggak masuk akal ya. Jadi salah, udah pasti salah gitu. Buat yang ini ada yang mau ditanya nggak? Oke, kayaknya udah jelas ya. Kita lanjut. What? Nah, aku sediain ini lagi. Ini jelas gak sih kalau di layar kalian tulisannya maksudnya? Bisa dibaca kan ya? Oke, aku tunggu beberapa menit gitu deh buat mencerna teksnya. Ada yang udah nemu belum?
Oke, aku langsung membacain aja deh. Kenaikan tarif jasa penerbangan. Menteri Perhubungan belum memutuskan kenaikan tarif pesawat terbang, mengingat daya beli pengguna jasa. Namun, di sisi lain, kenaikan nilai dolar Amerika Serikat mengancam daya tahan maskapai penerbangan. Penundaan ini berkaitan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Nilai dolar AS yang menembus 12.000 sangat membebani operasional maskapai. Terlebih harga aftur dunia sendiri juga sudah naik. Kementerian Perhubungan masih menunggu keputusan teknis dari Indonesia National Carrier Association atau INCA dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Diperkirakan dengan kenaikan tarif jasa ini, banyak konsumen akan berpindah moda transportasi. Nah, soalnya tuh karakteristik industri jasa yang dibahas pada bacaan itu berada pada pasar apa. Kan mereka tuh sebenarnya ngomongin soal itu ya, penerbangan. Nah, kira-kira tuh jasa penerbangan itu kalau di Indonesia masuk ke pasar apa ya? Ada yang mau jawab nggak nih? Oke, nggak ada ya. Nah, kalau monopoli itu kan kita tahu ya, cuma ada satu pasar di suatu perekonomian. Nah, sedangkan di Indonesia itu akan ada berbagai perusahaan penerbangan. Jadi itu nggak mungkin kalau monopoli. Nah, kalau oligopoli ini tuh ada berkaitan ya. Soalnya kan ada beberapa penerbangan dan itu tuh nggak banyak dan dan apa ya, dan di oligopoli sendiri itu kayak suatu perusahaan, ciri-cirinya tuh suatu perusahaan yang memiliki apa ya, biaya produksi yang lumayan tinggi. Nah, jasa penerbangan itu kayak sesuai sama kriteria di pasar oligopoli ini. Jadi yang benar itu jawabannya yang B, pasar oligopoli. Nah, kenapa yang duopoly ini salah? Karena duopoly itu pasarnya cuma dua. Jadi di Indonesia juga kan nggak cuma dua ya, ada banyak tapi nggak terlalu banyak kayak di pasar persaingan sempurna gitu. Jadi yang ini juga salah, terus yang D ini juga salah karena kalau salah satu apa ya, ciri-ciri di pasar persaingan sempurna itu kan produsen bisa bebas keluar masuk pasar. Jadi itu buat masuk pasar itu mudah, tapi kalau di jasa penerbangan ini karena mereka tuh butuh butuh apa ya, modal yang banyak. Jadi buat misalnya membangun PT penerbangan itu tuh nggak nggak mudah gitu. Jadi itu ini bukan termasuk pasar persaingan sempurna, gitulah intinya. Nah, bukan persaingan monopolistik juga karena di pasar monopolistik itu juga banyak. Maksudnya perusahaannya itu juga banyak, tapi nggak sebanyak persaingan sempurna, tapi di pasar monopolistik itu biasanya menjual barang-barang yang kayak terdiferensiasi lebih detail gitu. Nah, kalau di pasar penerbangan itu kan ya jasanya cuma itu, nerbangin apa ya, jasa, ya pokoknya intinya nerbangin transportasi gitu. Nah, kalau di monopolistik itu produknya agak terdiferensiasi dan buat masuk pasar itu juga lumayan mudah. Jadi yang meyakinkan kalau ini itu oligopoli itu karena mereka itu perusahaannya nggak banyak sama buat masuk pasar itu nggak mudah gitu. Nah, buat yang ini ada yang pertanyaan nggak? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada soal sebab akibat. Mungkin bisa aku bacain dulu deh.
Perusahaan pada pasar monopoli dapat menetapkan harga lebih besar dari biaya marginalnya. Sebab pada perusahaan monopoli dapat menetapkan harga setinggi mungkin untuk memaksimumkan laba karena perusahaan tidak memiliki pesaing. Kira-kira ini sebab ini salah nggak? Apa jawabannya? Kalau misalnya A itu alasan sama sebab sama akibat apa sih? Pokoknya pernyataan satu sama pernyataan 2 itu benar. Nah, kalau yang B itu pernyataan satu sama 2 benar, tapi nggak berkaitan. Kalau yang C itu pernyataan satu atau alasannya benar, tapi sebabnya salah. Kalau yang D itu alasannya salah, tapi sebabnya benar. Kalau yang E itu salah semua. Nah, ini udah ada yang jawab A. A itu berarti pernyataannya benar, alasannya benar, sebabnya benar, dan saling berkaitan ya. Oke, kita bahas ya. Nah, kita yang pertama itu perusahaan pada pasar monopoli dapat menetapkan harga lebih besar dari MC-nya. Ya, ini benar. Kayak yang aku jelasin di slide yang awal banget tadi ya. Karena perusahaan monopoli itu kan permintaannya itu inelastis ya. Jadi kayak nggak horizontal kayak punyanya persaingan sempurna. Jadi mereka tuh bentar ya, aku liatin dulu deh. Kayak ini, kayak yang di kanan. Jadi itu permintaannya itu bentuknya miring kayak gini. Nah, karena permintaannya itu demand-nya itu miring, mereka tuh punya MR yang kayak gini juga. MR-nya itu pokoknya bentuknya kayak gini ya. Nah, kan buat memaksimalkan keuntungan, mereka itu harus beroperasi di MR sama dengan MC. Jadi itu di titik ini. Nah, karena di titik ini, kita kan nyarinya yang nyari harganya itu yang di D ini. Nah, berarti harganya itu bakalan lebih besar daripada MR-nya gitu. MC-nya maksudnya. MC sama MR kan berpotongan, jadi sama aja lah ya, MC sama dengan MR gitu. Nah, ini yang alasannya ini benar. Nah, tapi kita baca lagi deh yang sebabnya. Perusahaan monopoli dapat menetapkan harga setinggi mungkin. Nah, ini nih yang salah. Kenapa salah? Karena tuh mereka itu meskipun nggak punya pesaing, kalau menetapkan harga setinggi mungkin tuh nggak bakalan gimana ya, nggak gitu konsepnya. Soalnya di semua pasar, termasuk di pasar monopoli ini sendiri, mereka tuh menerapkan prinsip MR sama dengan MC gitu. Jadi nggak di harga setinggi mungkin, tapi di tingkat harga di mana MR sama dengan MC gitu. Jadi buat yang sebabnya itu salah ya. Soalnya meskipun mereka nggak punya pesaing, tapi mereka nggak boleh, bukannya nggak boleh ya, tapi nggak bisa netapin tingkat harga setinggi mungkin. Soalnya ya gimana ya, misalnya kita menentukan harga setinggi mungkin tuh, nanti tuh mereka tuh nggak bakalan menuju ke laba maksimum, karena laba maksimum itu cuma bisa dicapai ketika MR sama dengan MC gitu. Jadi jawabannya yang apa ya, alasannya, pernyataannya benar, tapi sebabnya salah. Yang C ya jawabannya itu jadi jawabannya benar itu yang C. Itu buat soal ini ada yang masih bingung nggak? Oke, kayaknya udah nggak ada yang bingung, kita lanjut ya.
Oh oh ini aku lupa, udah ngasih ini sih sebenarnya, ini, sama yang aku jelasin tadi ya, kita beroperasi di MR sama dengan MC, terus MC-nya itu bakalan lebih kecil daripada harganya. Nah, pasar monopoli itu nggak boleh nentuin harga setingginya, setinggi mungkin, karena mereka tuh buat sebenarnya boleh, tapi buat memaksimumkan laba, mereka tuh harus berproduksi di MR sama dengan MC itu. Sebenarnya bisa dibuktiin sih kalau misalnya mereka netapin harga di atas ini tuh bakal kayak gimana keuntungannya, tapi kayaknya nggak bakalan sedetail sedetail itu di UTBK itu, tapi nggak tahu ya kalau di ujian mandiri lainnya gitu. Oke lanjut aja ya. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, apabila semakin banyak perusahaan yang masuk ke pasar akan menyebabkan kira-kira apa nih? Yang ada yang mau jawab nggak? Tadi sebenarnya udah aku singgung sih di awalan, terkait sama accounting profit sama economic profit. Kalau di analisis pasar, itu kita gunanya pakai economic profit, gitu. Tapi maksudnya kalau di ekonomi, kita tuh pakai economic profit, tapi kalau di akuntansi, kita pakai accounting profit. Jadi yang A ini udah pasti salah gitu maksudku. Oke, langsung aja aku itu ya, aku apa, aku jelasin. Nah, tadi udah bilang ya kalau yang A itu pasti salah. Nah, yang B, kita baca lagi soalnya. Dalam pasar persaingan sempurna, apabila semakin banyak perusahaan yang masuk ke pasar. Nah, misalnya di pasar beras, kita itu setiap produsen itu tuh mengalami laba supernormal atau yang TR-nya lebih dari TC tadi ya. Nah, otomatis itu tuh bakalan mengundang perusahaan lain buat masuk ke pasar beras. Misalnya misalnya aku lihat temanku, dia jualan beras, dia dia laba banyak, laba untung, dapat untung banyak. Nah, aku tuh kayak tertarik gitu loh, tertarik masuk ke pasar beras itu, ikutan jualan beras. Nah, kalau misalnya ada penjual baru di pasar, itu otomatis bakalan mengurangi penjualan dari produsen lainnya. Jadi, jawaban itu yang B, berkurangnya economic profit. Karena kalau ada penjual baru yang masuk, itu tuh paham kan ya yang aku maksud? Orang-orang itu bisa lebih banyak gitu loh opsi milih opsi mau beli ke pedagang ini atau ke pedagang ini. Jadi ak aku misalnya aku sebagai pedagang lama itu bakalan berkurang gitu, pembeliku tuh bakalan berkurang kayak gitu. Jadi kalau penjualannya berkurang, otomatis profitnya juga berkurang kayak gitu. Kalau yang C itu belum tentu ya, soalnya soalnya kita belum tentu ngurangin biaya, malah malah mungkin bisa bisa aja kita nambah biaya karena lebih banyak pesaing gitu. Kalau D itu udah pasti salah, karena ya tadi, yang benar itu economic profit kita berkurang. Kalau yang E itu permintaan bertambah itu nggak ada korelasinya, kecuali kalau opsinya itu penawaran bertambah itu benar, tapi kalau permintaan bertambah itu salah gitu. Buat soal yang ini, ada yang kurang jelas nggak? Kayaknya udah jelas ya. Oke, kita lanjut. Tinggal dikit lagi kok.
Nah ini, ada soal sebab akibat lagi. Oke, aku bacain aja. Apabila perusahaan dalam pasar persaingan sempurna memperoleh keuntungan positif, hal ini akan menyebabkan perusahaan baru masuk ke pasar. Sebab tidak ada hambatan bagi perusahaan lain untuk ikut memproduksi dan menjual barang yang sama di dalam pasar. Ini kira-kira jawabannya apa ya? Udah aku jelasin tadi sih sebenarnya. Ada yang mau bantuin aku di chat gak? Tadi udah aku jelasin sih sebenarnya. Nggak ada nih. Oke deh kalau gitu ini tuh langsung aja ya jawabannya itu benar. Maksudnya jawabannya itu yang A. Jadi alasannya benar, jadi pernyataannya benar, sebabnya benar, terus mereka tuh saling berkorelasi. Kayak yang aku jelasin tadi kalau misalnya aku dapat keuntungan, temen aku tuh bakal ikut ke pasar, ikut jualan masuk ke pasar itu. Nah, karena tuh dalam pasar persaingan sempurna tuh kayak yang aku jelasin tadi, mereka itu menjual barang-barang yang kayak mudah dijual gitu loh. Jadi nggak kayak di pasar oligopoli yang notabene itu mereka menjual suatu produk yang mahal gitu. Jadi tidak ada hambatan bagi perusahaan lain untuk memproduksi dan menjual barang yang sama itu benar dan saling berkaitan gitu. Oke, kayaknya ini udah aku jelasin ya tadi. Ini double-double, makanya kita lanjut aja deh. Mungkin kalian bisa baca sebentar ya. Ada yang mau jawab nggak? Apa udah ngantuk semua nih? Ya aku bacain aja deh. Di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta, harga beras kelas medium adalah 7.000 per kilogram, turun 200 yang harga sebelumnya itu 7.200. Jadi awalnya 7.200 menjadi 7.000 gitu. Sedangkan harga beras panen wangi turun menjadi 9.500 per kilo yang sebelumnya, ini kayaknya typo ya dia. Pokoknya harga berasnya itu turun gitu. Nah, penurunan harga beras ini disebabkan adanya operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah masa panen di beberapa daerah, terutama sentra-sentra beras di Jawa Barat seperti Indramayu dan Karawang, serta sepinya pembeli itu. Nah, jadi itu pernyataannya tuh gini. Kebijakan pemerintah tersebut menyebabkan harga pasar untuk produksi beras turun karena penawarannya bergeser ke kiri. Nah, jadi itu benar gak sih penawarannya bergeser ke kiri? Operasi pasar itu tuh gimana ya? Kayak kebijakan pemerintah yang digunakan untuk menyeimbang atau mengatur harga gitu loh. Jadi kalau dirasa harga dalam pasar itu terlalu
terlalu tinggi, jadi tuh operasi pasar tuh bertujuan untuk menurunkan harga, kayak gitu. Nah, karena ini tuh nggak ada suatu faktor yang menyebabkan penawarannya turun atau penawarannya bergeser ke kiri. Jadi, pernyataannya itu salah. Sedangkan sebabnya, kebijakan yang dilakukan dalam bacaan di atas mengakibatkan kelebihan penawaran. Jadi tuh kebijakan bentar, ini tuh nggak bukan kok bukan kok kebijakannya itu menyebabkan kelebihan penawaran ya, tapi tuh penawarannya itu udah lebih dari awal. Tahu nggak sih? Maksudnya bukan kok kebijakannya itu berakibat pada kelebihan penawaran, tapi tuh kelebihan penawarannya itu udah terjadi duluan. Jadi tuh salah gitu loh maksudnya. Jadi tuh ini tuh jawabannya yang E. Alasan apa, pernyataan sama alasannya itu salah gitu. Buat kasus yang ini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kayaknya aman ya. Kita lanjut deh. Tinggal satu lagi kok. Nah, ini masih sama sih, masih dengan kasus yang sama, tapi beda soalnya. Mungkin bisa aku langsung jelasin aja. Nah, berdasarkan bacaan di samping, penurunan harga beras itu disebabkan oleh apa sih? Nah, ini tuh kan ceritanya tuh kayak petani itu kayak payahnya terlalu besar, terus sepi, pembelinya tuh sepi. Jadi tuh karena penawarannya itu naik dan permintaannya tuh turun. Jadi jawabannya yang benar itu jawaban yang B, itu. Penawarannya tuh naik karena mereka mereka kan ini pas panen, jadi tuh jumlah beras di pasar itu meningkat gitu. Nah, sedangkan permintaan turun ini tuh didukung sama statement yang terakhir, serta sepinya pembeli ini. Oke, kayaknya udah selesai ya pembahasan dari aku hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih mengganjal nggak dari penjelasanku 1 jam sebelumnya? Mungkin mau tanya soal yang sebelumnya? Kalau enggak aku stop share aja deh. Oke, kayaknya udah malam juga dan kalian pasti udah pada ngantuk, jadi langsung aja ya aku akhiri. Oke, jadi sekian pembahasan soal dari aku. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Kalau misalnya kalian kurang paham sama penjelasan aku, kalian bisa nanya nanya-nanya atau DM di IG aku juga boleh. Sangat terbuka sekali nih. Oke, mungkin kalian bisa langsung live. Semangat UTBK-nya.